Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pembelajar hukum dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kita, Podcast Lamin Ilmu, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Hari ini, hari yang cukup mendung, dingin ya, tapi insya Allah tetap semangat untuk membahas tema podcast kita hari ini, yaitu terkait dengan peringatan Hari Pancasila yang baru saja kemarin kita rayakan bersama di tanggal 1 Juni 2023. Tentunya ketika membahas tema yang spesial pastinya juga ditemani dengan narasumber atau teman bicara saya hari ini yang juga luar biasa, yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Salah satu dosen favorit Fakultas Hukum tentunya, yaitu Bapak Solehin Bone SHMH. Gimana kabarnya Pak Solehin Bone? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Walaupun di luar dingin, di sini dingin, harus terus semangat Pak ya? Harus semangat. Karena kita bahas tema kita hari ini adalah Hari Pancasila. Iya, benar. Ya, kemudian mungkin kita perkenalan dulu Pak Bone sebelum masuk ke tema kita hari ini. Sedikit mungkin bisa Pak Bone ceritakan terkait awal mula Pak Bone bisa bekerja di sini sebagai dosen di Fakultas Hukum, ataupun bisa bercerita masuk Samarinda itu seperti apa? Karena kalau dari namanya Pak Bone gitu ya, berarti asalnya bukan dari Samarinda. Kalau Samarinda nanti namanya jadi Solihin Samarinda harusnya Pak. Tapi ini Solihin Bone berarti asal dari Bone Pak ya. Boleh silakan ya Pak. Iya Mas Khalil. Iya. Jadi saya lahir di sini. Oh, lahir Samarinda. Lahir di Samarinda. Oke. Orang tua di Samarinda. Samarinda. Ya kuliahnya di Sulawesi. Kuliah di Sulawesi. Di Makassar, di Unhas. Makassar. Nah, ya 2014 kembali ke sini lagi. Oh, begitu 2014 balik ke Samarinda. Kembali ke Samarinda. Ya, orang tua memanggil harus kembali. Kalau sudah panggilan ibu ya. Betul. Wajib kita. Wajib kita kembali. Ya, setelah itu melalang buana di berbagai tempat. Gitu. Sempat mengabdi di swasta. Dan di tahun 2018 masuk dalam rekrutmen tenaga pengajar non PNS. Oh, non PNS. Setelah itu lanjut ada seleksi ASN. Kami bisa diterima di Fakultas Hukum. Oh, jadi memang sebenarnya lahir di Samarinda Pak? Lahir di Samarinda. Oke, lahir di Samarinda, asli Samarinda, cuman kuliah di Sulawesi. Oke. Kemudian berarti 2014 mengajar di sini sebagai awalnya dosen. 2014 sempat di 1-2 kampus di Samarinda. Setelah itu 2018 fokus di Fakultas Hukum. Oke. Kuliahnya di mana dulu Pak? Selain di Sulawesi, apa memang S1 S2 di Sulawesi Pak ya? Iya, di sana full berarti ya. Dari 2005. Sejak 2005. 2014 baru kembali ke Samarinda. Ya itu. Memang kalau panggilan orang tua kita tidak bisa menolak Pak. Kalau panggilan ibarat perang itu udah panggilan komandan tertinggi Pak ya. Komandan tertinggi. Perang gitu Pak ya. Benar. Ya, Oke, jadi Pak Bone merupakan dosen di FH Unmul sejak 2018 untuk dosen tetapnya hingga sekarang 2023. Ya, seperti yang saya bilang tadi di awal waktu pembukaan bahwa beliau ini memang salah satu dosen yang difavoritkan. Saya tidak berbicara mengada-ngada karena memang ini berdasarkan cerita dari teman-teman mahasiswa Pak. Karena kebetulan memang selain dosen juga banyak kegiatan yang beliau ikuti ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa organisasi juga yang beliau ikuti dan itu aktif dan melibatkan juga banyak kalangan mahasiswa sehingga beliau bisa dekat dengan banyak mahasiswa. Oke, kemudian bisa langsung lanjut kita ke pengantar di awal nih Pak ya. Sebelum masuk ke substansi terkait dengan Pancasila. Jadi memang kalau seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila kan salah satu dasar negara kita, negara Indonesia. Kenapa Pak bisa Pancasila yang jadi dasar negara kita? Mungkin bisa bagi ke teman-teman itu asal mula kisahnya seperti apa Pak? Iya, pertanyaan menarik dari Mas Khalil. Ya sebenarnya kalau kita runut embrio kelahiran Pancasila kan tidak serta-merta ada. Betul. Namun kalau dalam bahasanya yudilatif itu sebenarnya Pancasila itu adalah hasil dari pemikiran besar yang kemudian telah lama dipraktekkan oleh leluhur kita
yang kemudian kalau bahasa saya kutipkan dalam pemikiran Yudi Latif, digali dalam lautan terbesar bangsa Indonesia, aspek pemikirannya, sehingga nilai-nilai itu kemudian terbentuk dan tokoh-tokoh bangsa kemudian mampu mengkonkretkan itu dengan Pancasila. Tapi pada wilayah praksis sebenarnya sudah lama kemudian kita gunakan. Iya, jadi memang teman-teman pembelajar hukum Pancasila juga dari awal sebenarnya itu sudah jalan bersama kita, Pak, ya. Sudah jalan bersama kita melalui kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Leluhur-leluhur kita, Bapak founding father kita sudah menjalankan itu semua sebelum memang dikonkretkan menjadi sebuah Pancasila sebagai dasar negara kita gitu, Pak, ya. Jadi itu mungkin tadi sejarah pengantar dari munculnya Pancasila di negara Indonesia. Juga menarik mungkin, Pak, ya. Memang kewajiban setiap negara itu mempersiapkan yang namanya dasar negara mereka dan memilih Pancasila sebagai dasar negara untuk kita berdiri di negara Indonesia sebelum merdeka gitu ya. Jadi yang bisa saya ambil dan menarik itu ketika memang Bapak founding father kita itu mengatakan itu berawal dari kebiasaan dan kebudayaan kita memang di awal, Pak, ya, sudah ya. Sehingga itu berjalan akhirnya bisa dikonkretkan hingga sekarang. Tapi yang saya bingungkan sekarang banyak masih apalagi ini kalangan muda nih, Pak, ya, anak-anak muda itu masih kadang belum tahu, Pak. Ketika ditanya Pancasila itu apa? Satu sila apa? Masih salah gitu, Pak. Gitu. Gimana kalau tanggapan Pak Bone kira-kira untuk menanggapi hal itu? Iya, sebelum saya masuk ke situ, sebenarnya saya ingin mengutipkan satu pandangan. Dalam satu literatur dikatakan bahwa ini yang bilang pemikir Barat. Pemikir Barat bilang bahwa betapa beruntungnya bangsa Indonesia yang mampu berdiri di atas Pancasila. Jadi bukan pemikir kita, tapi pemikir Barat yang mencoba mengkaji Pancasila. Itu satu hal. Nah, sebenarnya itu spirit bahwa selama ini kita bisa kuat, solid sebagai berbangsa, ya karena kita mampu berdiri di atas Pancasila, dan itu hasil riset dari pemikir luar negeri. Kemudian yang kedua, kenapa banyak ya generasi kita, generasi milenial yang apa istilahnya kalau sekarang generasi Z? Iya, Gen Z. Gen ABC-nya nggak tahu ya. Gen Z pokoknya, Pak. Benar, saya juga tahu cuma itu, Pak. Gimana? Ya pada aspek, bagi saya pribadi, pada aspek masifnya sosialisasi yang mungkin perlu menyentuh di tingkatan paling dasar, dan kemudian menggunakan metode yang berbeda. Maksud saya adalah metode tersebut itu kemudian harus diperkuat dengan pola-pola sekarang, pola-pola digital, pola-pola konten yang kemudian mengajarkan Pancasila agar memberikan kesan dan penguat bahwa agar generasi kita itu kemudian semakin paham terkait Pancasila itu sendiri. Iya, jadi menarik itu kenapa saya itu kan banyak buka media sosial juga, Pak, ya. Ketika anak-anak itu ditanyain ini siapa gitu pahlawan kita nih, padahal yang membentuk Pancasila dasar negara kita nggak tahu, tapi pas foto Atta Halilintar tahu dia, Pak. Makanya itu waduh kacau ini anak-anak. Makanya menarik, Pak, ketika ada dialog kemarin sempat di salah satu TV kita yang membahas tentang Pancasila juga, bahwa memang pemerintah juga tentunya khususnya mulai mensosialisasikan pentingnya nilai-nilai Pancasila dari kalangan SD hingga SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Jadi kita ini sebenarnya juga belajar Pancasila dari SD kan, Pak, sudah, Pak, ya. Dari SD, SMP, SMA. Ternyata kuliah ketemu lagi, Pak, Pancasila ya. Dan itu mata kuliah wajib. Makanya itu. Jadi memang sebenarnya itu menjadi fokusan bagi pemerintah kita khususnya mungkin, Pak, ya, untuk terus tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu menarik, Pak. Jadi memang kemajuan era globalisasi itu salah satunya bisa mempengaruhi ya, Pak, ya. Kemudian kalau dari Pak Bone sendiri, bagaimana mensiasatinya, selain memang kita selaku dosen juga dan pemerintah juga sebenarnya udah gencar nih mensosialisasikan. Kira-kira untuk masuk ke kalangan anak-anak zaman sekarang tuh biar satu lebih mudah diterima, kemudian dia bisa langsung mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari, seperti apa, Pak? Mungkin ada pandangan dari Bapak.
Tentu pola-pola itu harus diperkuat. Satu, kalau pola-pola lama kan ya kita mungkin berbicara sosialisasi dan lain Betul, sebagainya. betul. Tapi kalau kita mau antar ke realitas sekarang dengan kalau bahasa revolusi industri 4.0 Betul. yang kemudian mengarah ke 5.0, tentu pola penekanan Pancasila itu harus kemudian berbeda. Betul. Tentu mengemas konten-konten yang bahasa sekarang itu penting. Betul. Mengemas dengan bahasa-bahasa kekinian itu penting, Betul. tapi tidak keluar dari ruhnya atau nilai dari Pancasila itu dari sendiri. Pancasila itu Jadi sendiri. bagaimana kemudian kita mengemas baik pada level kebijakan ataukah keseharian kita mengemas dengan konten-konten yang berbeda, dengan bahasa-bahasa sederhana, dengan bahasa-bahasa yang menarik, yang kemudian semakin mendekatkan Pancasila pada segala kalangan, terutama kepada generasi-generasi sekarang yang ya bisa kita katakan mulai tanda kutip meredup, tapi dengan sosialisasi masif dengan konten yang berbeda, maka Pancasila akan tanda kutip mengakar lagi kemudian di lingkaran mereka. Betul. Iya. Mungkin tadi itu untuk generasi-generasi kalangan muda. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kalangan-kalangan tua pun gitu ya, saya katakan. Kalangan tua pun gitu Tanda ya. kutip Masih ada juga, Pak. Gimana ya? Kita tuh mikirnya ketika masuk dalam organisasi pemerintahan ya, kita sebut misalkan ASN, pasti ada pelatihan dasar yang dimana isinya pun itu sebenarnya hal-hal seperti itu, sampai pun ada core value-nya berakhlak dan sebagainya macam. Memang itu kaitannya adalah dengan implementasi daripada Pancasila. Materi-materinya pun juga masuk mengarah ke sana. Tapi ketika jadi ASN, ketika jadi menjabat eselon ini, wah, banyak isu-isu yang kemarin mungkin bersama-sama bisa kita lihat dan kita dengarkan lah Pak ya, yang dimana mereka malah menyalahgunakan wewenang mereka. Itu apakah memang nilai-nilai Pancasila itu tidak masuk ke sanubari dia itu gimana tuh sampai bisa, padahal udah satu tahu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu, kemudian adil dan beradab, tapi dia kenapa tidak beradab gitu menyalahgunakan wewenang. Mungkin bisa ditanggapin Bapak. Iya, ini menarik. Iya. Ada satu istilah dalam ketika kita belajar Pancasila, ada satu istilah Pancasila itu terlalu surplus ucapan, minus tindakan. Benar. Itu pun banyak kemudian ahli mengatakan begitu. Surplus ucapan, tapi minim tindakan. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi melihat pada aspek keinginan dan kesadaran secara personal sebenarnya. Karena berbagai macam kampanye, sosialisasi, kemudian hal-hal edukasi terkait Pancasila, itu sebenarnya sudah mengakar kuat. Betul. Tapi kenapa kemudian itu tidak bisa termanifestasi dalam konteks pribadi? Ya satu mungkin kesadaran, yang kedua melihat Pancasila itu tanda kutip, kalau bahasa saya dia mengerdilkan Pancasila. Mengerdilkan Pancasila. Betul. Ideal-idealnya sudah ada, nilai-nilainya sudah sangat luhur, pesan-pesannya sudah sangat dalam, tapi ya sekali lagi mereka masih mengerdilkan. Betul. Nah, ya saya pribadi melihat kembali kepada satu keteladanan sebenarnya. Benar. Kalau pada aspek pimpinan, Pak dalam konteks bernegara misalnya, itu kemudian mampu menerapkan secara totalitas, maka tentu akan kembali kepada bawahan akan ikut. Betul. Tapi ketika kemudian pada aspek konteks bernegara misalnya, di atas juga kemudian kadang alpa, ya bisa jadi bawahan juga itu kemudian alpa mengamalkan nilai Pancasila. Betul. Jadi saya kira itu kembali kepada kesadaran pribadi bagaimana kemudian tidak mengerdilkan Pancasila yang kemudian telah kita masifkan sebagai satu dasar bernegara kita. Iya. Itu yang sebenarnya juga agak susah untuk kita hilangkan Pak ya. Ketika kita melihat ke atas, wah, nggak pernah turun juga nih. Alfa juga, wah korupsi juga nih. Bawaan jadi ikutan gitu kan Pak. Padahal sebenarnya kita sudah ditempa selama beberapa bulan ketika saya tadi ambil case bahwa kalau masuk pemerintahan ada pelatihan, itu sudah ditempa dengan tugas-tugas yang begitu banyak, yang dimana kita harus membuat eksperimen, misalkan sosial eksperimen, bahwa sampai sejauh mana sih nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan oleh masyarakat, dari yang kalangan bawah, kalangan anak-anak, hingga kalangan orang tua. Tapi ya memang itu tadi, butuh role model atau teladan ya Pak ya. Apalagi memang kalau di pemerintahan tuh secara struktural ada jabatan-jabatan yang memang dipegang oleh sebagian
pegawai atau sebagian personal gitu Pak. Benar, benar. Jadi memang kalau dari atas itu sudah memberikan contoh buruk, bisa jadi ke bawah juga makin hancur Pak ya gitu ya. Ya itu sih memang penyakitnya kita tuh seperti itu Pak ya. Ya itu menarik, salah satu dialog juga di salah satu TV itu saya pernah lihat. Jadi Indonesia ini luar biasa gitu. Kalau negara lain contohnya misalkan Ukraina ya, takut Rusia gitu misalkan, Cina takut ini gitu kan. Indonesia itu tidak ada yang takut, Tuhan aja nggak takut. Jadi tuh saya termention terus ya, ada quotes salah satu pembicara di stasiun TV itu mengatakan seperti itu. Jadi lu Tuhannya aja nggak takut, gitu. Apalagi Pancasila yang nilai yang sudah capek-capek dengan penuh darah sebagai macam itu dikonkretkan, tapi ya bisa diabaikan juga gitu. Benar. Itu tadi masalah yang mungkin ada di sekitar kita. Ini juga mungkin jadi isu kita juga Pak ya, terkait dengan manifestasi atau implementasi daripada Pancasila. Kalau kita melihat teman-teman di timur sana Pak, banyak masih ada perbedaan, konteks perpecahan gitu. Yang padahal ya itu tadi Pancasila salah satu silanya adalah persatuan gitu Pak ya. Di mana kita dari Sabang hingga Merauke harusnya patuh, tunduk, ibaratnya ya bisa menyerapi dalam sanubari, tapi masih ada isu-isu seperti itu gitu ya. Itu kalau Bapak menanggapi seperti apa Pak? Apakah memang secara personal lagi, apakah memang ada dibumbui oleh orang lain atau seperti apa hingga Pancasila di sana kurang begitu bisa eksistens gitu? Ya kalau saya kira bagi saya pribadi saya melihat kita sudah semakin kuat. Kalau kita bicara Indonesia, meskipun ada persoalan-persoalan kecil, tapi bisa diselesaikan dengan kesepakatan kolektif kita tentang Pancasila. Betul. Tapi kalau kita melihat keluar, ya basis ideologi dasar negara mereka itu kemudian belum mampu mempersatukan mereka. Ya taruh misalnya terjadi konflik di Timur Tengah. Antar keyakinan, beda-beda suku misalnya di sana, beda apapun penyebutannya, mereka sering konflik. Nah, saya pribadi melihatnya bahwa pemaknaan atas dasar pondasi bernegara mereka itu kemudian masih tanda kutip masih kita bisa katakan rapuh. Ya meskipun pada politik ada banyak spekulasi misalnya, ada banyak intervensi dan lain sebagainya, tapi ketika kita dudukkan pada aspek dasar bernegara yang kemudian mengeratkan pemerintahan mereka, ya saya kira itu akan kalau mereka jiwai akan kuat. Nah makanya kita mampu sampai hari ini eksis dengan berbagai macam aliran pemikiran, golongan paham, dari paham kecil sampai paham besar kita kemudian mampu bersatu. Itu memang ya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kemudian terpatri dalam pikiran kita. Meskipun ada riak-riak kecil tapi kita bisa selesaikan. Betul. Nah, itu kira-kira. Jadi kita makanya saya ulang lagi tadi kalau betapa beruntungnya kita ini bangsa Indonesia yang masih bisa berdiri di atas Pancasila. Kemudian yang kedua Pancasila kalau saya kutipkan dalam literatur dikatakan bahwa sintesis kreatif antara paham sosialis dengan paham liberal, itu kita satukan di Pancasila. Betul. Nah, ini menurut Yudi Latif. Betul. Jadi makanya kita sampai hari ini eksis karena Pancasila mampu menggabungkan dua aliran pemikiran itu. Betul. Itu yang kemudian membuat kita kuat sampai hari ini kita bisa eksis sebagai sebuah bangsa. Nah, itu kira-kira. Benar-benar. Ya itu. Jadi ya kalau kita melihat kacamata dari luar negara kita Indonesia memang cukup luar biasa ketika pulau kita begitu banyak sampai disebut archipelago gitu, negara kepulauan dan sebagainya macam. Tentunya ketika pulau banyak, orangnya banyak, kebiasaannya banyak, budayanya banyak gitu ya. Agama dan keyakinan juga banyak, tapi masih bisa sama-sama. Masih bisa di satu negara, di satu wadah, di bangsa gitu Pak ya. Ya memang itu salah satu apresiasi dari negara lain juga ketika betul kata Bapak tadi, saya sepakat ketika memang beruntunglah negara Indonesia punya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ibaratnya falsafah negara kita, fondasi pedoman negara kita untuk kita bisa berkehidupan lebih lanjut lah untuk menjalani kehidupan gitu. Kemudian next question mungkin Pak tentang ya implementasi. Kalau saya rasa bisa saling berbagi kita di sini dari SD pun itu sudah dipelajari Pak. Benar. Jadi kalau saya
mengikuti pelajaran anak saya kelas 1 SD itu, Pak. Sudah belajar implementasi, Pak. Kalau dulu kalau kita masih cuman menghafal kan, Pak ya. sih. Satu apa? Ketuhanan gitu. Dua apa? Benar. Nah, kalau SD kelas 1 ini udah implementasi, Pak. Mengantre itu salah satu bentuk implementasi sila keberapa? Wih, saya kaget juga, Pak. Sudah dipelajari padahal waktu pelatihan saya dulu sebelum masuk sini itu baru keluar juga yang begitu-begitu. Makanya kalau saya rasa kayak bentuk implementasi itu sudah mulai digencarkan oleh pemerintah kita, khususnya masuk ke dunia pendidikan gitu, Pak ya. Nah, ketika berbicara pendidikan ini menarik, Pak, bahwa memang masih segitu pentingkah ketika Pancasila itu sampai masuk ke yang namanya dunia pendidikan, kayak di Undang-Undang Sisdiknas yang baru 2003, mohon maaf, itu sudah masuk mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah gitu, Pak ya. Jadi memang apakah sebegitu pentingnya ketika memang Pancasila itu kembali digaungkan di teman-teman mahasiswa gitu. Apalagi kita khususnya dosen-dosen di Fakultas Hukum juga, mungkin Bapak juga mengajar Pancasila sebelumnya, Pak ya, udah pernah, atau ini intinya tetap ada lah mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa. Apakah sebegitu pentingnya, Pak, untuk teman-teman mahasiswa? Ya, benar. Saya kira menarik pertanyaannya, Mas Khalil. Saya kira kita tidak akan pernah lepas dari Pancasila. Baik saat Pancasila sebagai satu sistem kurikulum pembelajaran, betul, dan Pancasila sebagai satu kesatuan gerak. Kita tidak akan lepas. Dari fase dasar sampai fase perguruan tinggi itu kita tidak akan lepas. Karena apa? Dasar negara itu harus terus digaungkan. Betul. Harus terus ditanamkan. Bagaimana mungkin dasar negara itu kemudian terpotong fase-fase pemahaman dan pembelajarannya? Itu tentu pada aspek kurikulum mungkin akan melemahkan tanda kutip peserta didik, baik pada level SD sampai perguruan tinggi. Nah, makanya bagi saya kita tidak boleh lepas. Betul. Secara kurikulum, baik secara sistem kurikulum, kemudian secara sistem gerak-gerak implementasi Pancasila, saya kira kita tidak akan lepas. Karena itu kemudian menjadi penting. Ya, bagaimana mungkin kalau bahasanya Soekarno, bagaimana mungkin satu dasar negara itu kemudian tidak mampu dijiwai. Nah, proses menjiwai itu yang kemudian harus diimplementasikan dalam kurikulum, dalam gerak, dalam sistem. Makanya dalam konteks perguruan tinggi pun saya kira Pancasila harus tetap hidup dan tetap berjalan. Ya. Memang itu sangat menarik, Pak, karena ketika di kelas itu ada salah satu mahasiswa pernah bertanya gitu, Pak ya. Ya itu, kita sudah belajar dari SD, SMP, SMA. Kuliah lagi jadi mata kuliah wajib dan harus diambil. Kenapa harus dipelajari lagi gitu ya? Jadi menarik sih, jadi pertanyaannya juga, iya benar juga ya. Dari namanya apa, Pak, dulu, Pak? Di zaman saya, zaman Bapak di zaman saya pernah PMP, kemudian PKN, PPKN, ini kewarganegaraan, baru Pancasila lagi. Jadi memang beberapa kali berubah itu. Iya. Namanya masuk dalam kurikulum. Ada pokoknya istilah-istilah itu kemudian sering muncul. Nah, tapi saya kira harus menyentuh pada nilai substansi, tidak keluar dari substansi. Itu istilah saja sebenarnya. Betul, tetap pada material memang tetap isinya tetap adalah membahas bagaimana kita bisa memaknai apa itu Pancasila, Pak ya. Benar. Ya, jadi menarik juga saya mengingat ada Prof. Notonegoro ya, salah satu yang mengulik lebih dalam terkait dengan Pancasila, bahwa ada landasan sosiologis yang dimana pembentukannya itu memang harus sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Mungkin ini bisa menarik juga di kita yang dimana kita ini heterogen gitu ya. Kok bisa jadi 5 aja gitu, padahal kalau kita lihat dari tadi mungkin kita sudah bahas bahwa bermacam-macam, beraneka ragam gitu, tapi bisa masuk secara aspek sosiologisnya, secara kemasyarakatannya bisa diterima. Kemudian menindaklanjuti itu bahwa Pancasila juga merupakan landasan hukum kita, sebagai dasar hukum kita untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Kalau dari Bapak sendiri gimana bisa Pancasila masuk ke setiap regulasi kita? Itu bentuk implementasinya apakah sejauh ini aturan kita yang sudah ada itu sudah ruh Pancasila masuk setiap regulasi itu? Kira-kira kalau menurut Pak Boni seperti apa? Silakan.
Iya, saya kira menarik. Ya bagi saya masih ada secara umum, secara umum Pancasila kemudian telah mewujud dalam konteks praktek regulasi kita selama ini. Namun ada juga catatan, ada beberapa regulasi misalnya yang ya kalau kita berkaca beberapa tahun belakangan, Betul. ada kemudian aturan-aturan yang kemudian lahir tanda kutip masih kurang mencerminkan Pancasila. Betul. Ya, taruhlah beberapa tahun belakangan kemudian teman-teman pernah teman-teman gerakan di Kaltim di kota-kota lain mungkin pernah mengangkat persoalan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Misalnya. Kemudian revisi Undang-Undang KPK misalnya. Yang itu yang kemudian menjadi bahan beberapa tahun yang lalu bahwa ya ideal-idealnya setiap produk hukum dalam konteks undang-undang itu kemudian harus mewujudkan itu semua. Betul. Nah, dari pembacaan teman-teman kemarin yang memang ada aturan-aturan yang mungkin masih tanda kutip menghilangkan keadilan misalnya. Betul. Sosial misalnya. Jadi itu yang kemudian menjadi konsen. Jadi secara garis besar Pancasila kemudian sudah mewujud, tapi ada beberapa catatan pada aspek peraturan perundang-undangan yang kemudian harus menjadi PR bersama. Betul. Untuk mengembalikan kepada semangat Pancasila itu sendiri. Ya, sebagaimana kita pahami kan sumber dari segala sumber hukum. Jadi kemudian harus diturunkan mewujud dalam aspek peraturan perundang-undangan Indonesia. Saya kira itu. Iya. Kemudian yang selalu dimention teman-teman mahasiswa nih Pak. Jadi ini saya selalu berdasarkan ketika masuk kelas pertanyaan mahasiswa ini sekarang kritis Pak. Jadi kita juga harus terus bisa selalu beberapa langkah di depan dari mereka. Kalau tidak kita ketertinggalan gitu. Benar. Jadi menarik, salah satu pertanyaan dari teman-teman itu malahan ada yang bilang gini, apakah memang regulasi kita itu tidak mencerminkan Pancasila gara-gara yang membuat produk hukum ini adalah bukan orang hukum gitu. Karena seperti kita tahu adalah teman-teman di anggota dewan sana yang membuat aturan regulasi kita, peraturan undang-undang kita. Apakah itu Pak yang menjadi sebab kenapa dasar hukum yang sudah cantik, indah, yang kata orang luar negeri ini sangat beruntunglah kita memilikinya itu menjadi sebabnya? Karena orang-orang yang ada di sana tidak bisa mengimplementasikan secara maksimal karena mereka ini ya bukan orang-orang yang paham akan landasan hukum, landasan filosofis sebuah peraturan perundang-undang itu dibuatnya harusnya seperti apa gitu. Kalau menanggapi pertanyaan itu gimana Pak? Mungkin kalau menurut Pak Boni seperti apa? Iya, kan sebenarnya sederhananya. Sederhana sebenarnya kita kan sudah pernah punya produk Undang-Undang P3. Betul. Itu kan sebenarnya pakemnya sudah jelas. Iya, asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan jelas. Iya, benar. Nah, sudah ada alurnya, tinggal itu aja diikuti sebenarnya. Tapi ya kita tidak tahu bagaimana konstelasi di sana sehingga undang-undang yang kemudian disepakati dan sudah ada itu kemudian ya tidak teraktualkan dengan baik. Makanya, nah ini problem sebenarnya, bukan persoalan ya benar memang aturan harus kemudian dimonopoli oleh tanda kutip harus dimonopoli oleh banyak pemikir hukum. Benar. Tapi saya kira orang-orang DPR kan sudah punya basis aturan. Betul. Nah ini yang kemudian belum teraktualkan dengan baik. Asas-asas semua sudah ada. Itu makanya Pak, yang jadi lucu. Pedoman sudah ada. Tata cara sudah ada. Kenapa masih bisa lepas-lepas gitu kan? Itu kita akan debatable ya. tapi bagi saya ya kita tidak tahu konstelasi di sana. Iya benar. Bagaimana kemudian lahir tanda kutip ketika undang-undang akan disahkan, kita tidak tahu bagaimana prosesnya di belakang. Ya itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menjawab. Tapi bagi saya kita sudah punya rule. Nah itu kira-kira. Iya. Makanya itu jadi pertanyaan ataupun kegundahan dari kita bersama ketika memang banyak yang mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila udah masuk nih ke teman-teman yang membuat ini gitu. Dan sudah dibantu lagi dengan yang namanya pedoman bagi mereka. Tapi masih kadang gitu. Jadi sampai ada menganggap bahwa ya udah buat aja, toh nanti ada MK juga yang ada yang judicial review terus MK juga. Ya tapi kan lucu ya kalau aturan yang benernya sudah tahu seperti apa, terus masih salah gitu kan, agak lucu gitu. Apakah memang tidak masuk ke sana sanubari mereka itu? Ini jadi pertanyaan. Itu tadi
kesadaran, Ya, sadrun, dada, kesadaran. Kalau memang melekat jiwa Pancasila dalam dirinya, saya kira produk apapun yang kemudian dia buat itu otomatis akan mencerminkan Pancasila. Betul sih. Tapi itu kemudian lalai, tanda kutip lalai, maka ya aturan-aturan yang kemudian ada pasti akan banyak bermasalah. Dan ujung-ujungnya apa? MK hanya jadi tukang tanda kutip ya kayak apa ya? Ada yang buruk sana lagi, ada yang buruk sana lagi. Itu kan problem juga di MK itu. Ada yang jadi TPS Pak, iya, tempat pembuangan sampah. itu yang kita khawatirkan. Makanya itu dia yang jadi problem bagi kita, bahwa itu tadi, bahwa implementasi udah dirasakan sampai dari bawah sampai atas, tapi ya itu masih kenapa ada gitu. Jadi kalau ada beberapa pengamat itu cukup menarik mengatakan bahwa secara filosofis kenapa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi ruh paling tinggi gitu kan. Jadi ketika betul tadi Bapak bilang kesadaran akan manusia itu, ya kalau ini kita berbicara keyakinan Pak ya, bahwa akhlak yang baik tentu akan menghasilkan perilaku atau perbuatan yang baik pula begitu Pak. Jadi ya apakah bisa kita sebutkan mereka itu tidak, justru berbahaya. Aman aja sih kayaknya. saya kira sih malakama, tapi bagi saya begini, satu, Anda bekerja di sana tentu mewakili rakyat. Betul. Apa yang kamu buat harus maslahat untuk rakyat. Betul. Jangan lupakan itu. Iya, kemudian yang kedua, dasar Anda menjalankan negara apa? Ya, dasarnya jelas. Tuhan, berkemanusiaan, berkeadilan, kerakyatan, musyawarah. Sangat ideal sebenarnya. Makanya ahli banyak yang bilang bahwa Pancasila surplus ucapan tapi minus tindakan. Itu problem selama ini kita hadapi. Banyak dibicarakan tapi tidak ada tindakan. Gitu. Benar. Menarik Pak. Jadi kalau mungkin Bapak juga mengikuti isu-isu di media sosial sekarang itu, gencar ada salah satu artis fenomenal yang mencalonkan di beberapa partai gitu Pak ya. Jadi menarik itu ketika saya lihat di salah satu scene podcast dia mengatakan ya gimana ya, saya bilang nggak setuju juga tapi benar gitu. Jadi saya jadi anggota dewan dipilih karena kalian mau apa gitu, itu akan saya lakukan gitu ya. Terus saya bilang, kepikiran ya dia gitu. Apakah lebih Pancasilais mereka dia daripada mereka gitu kan? Masa kita jadinya agak lucu juga ketika gembor-gembor, wah udah radikal, bukan Pancasilais gitu ya. Kemudian terlalu ekstrim, bukan Pancasilais gitu ya. Padahal memang kalau kita tarik ke atas lagi, ketika beragama pun itu sudah sebenarnya menjadi hak bagi setiap orang untuk meyakini sesuatu hal bagi mereka gitu ya. Jangan diganggu kan. Benar. Apalagi juga diatur gitu, setiap warga negara berhak untuk berkeyakinan, beribadah dengan bebas gitu, memeluk agama gitu kan. Jadi ya sedikit kontradiktif ketika memang orang cerita atau mengatakan teriak-teriak radikal tidak Pancasilais kamu gitu. Gara-gara misalkan apa jenggotnya panjang gitu kan. Padahal kan sudah jelas kita keyakinan kita diakui, terus kita menggunakan itu karena kita yakin. Terus kok malah dianggap itu salah satu hal yang radikal gitu. Padahal tidak mengajak keluarganya untuk sama kan. Benar. Yaitu salah satu fenomena yang mungkin kita rasakan bersama hingga sekarang, bahwa tidak hanya orang-orang yang mendapatkan sosialisasi atau pengetahuan akan Pancasila, tapi yang sampai kalangan tua pun yang sebenarnya udah dapat dari dulu tapi kadang masih mengabaikan gitu Pak ya. Ini kita kembalikan ke individu masing-masing gitu Pak, atau gimana Pak cara mengatasi orang-orang begini nih, kadang makin tua itu makin bawel gitu. Kembali ke fase anak-anak dia gitu ya. Jadi lebih menganggap dirinya benar gitu ya. Benar. Jadi saya menganggapnya bahwa kita nih harus seperti apa kita menghadapi orang-orang seperti itu. Kalau mungkin anak kecil kita bisa ajarin, oh yang benar gini nak, memang Pancasila sila kedua kemanusiaan itu kita implementasinya membantu yang orang sedang kesusahan, kita sedekah atau segala macam. Tapi kalau sudah orang tua nih isi tahu gimana gitu. Jadi era industri globalisasi tadi kayak Bapak bilang 4.0, society 5.0 juga, itu kayaknya kita juga tidak bisa mengabaikan generasi-generasi yang
Gen Z aja gitu. Harus yang lain juga harus bisa menjadi perhatian kita gitu kan ya Pak ya. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Apakah pemerintah sekarang hanya terlalu fokus ke Gen Z aja gitu karena zamannya gitu? Bagaimana Pak? Iya, saya kira kita harus punya dua pendekatan ya. Satu Betul. memang pendekatan kalau tadi kita bicara generasi Z, ya pendekatannya beda. Mm-mm. Kalau untuk menyasar ya, untuk menyasar kalangan-kalangan tanda kutip tua dewasa ya. Iya, dewasa ya. Ya, Dewasa. Tua dewasa Iya. pasti. ya, ya kalangan dewasa atau kalangan tua tentu pendekatannya berbeda juga. Betul. Bagi saya kalau untuk menghadapi kalangan-kalangan tua, kalangan dewasa, tentu sebenarnya pendekatannya ada pada ada satu bahasa yang menarik sebenarnya. Kan bicara Pancasila, kesanggupan untuk menerima. Betul. Saling menerima. Kesanggupan untuk saling menerima kan yang sebenarnya terjadi kan di kalangan tua dan dewasa itu kan kita tidak siap untuk saling menerima sebenarnya. Betul Pak. Tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mengalah. Iya. Demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Betul. Dan memang bicara Pancasila bukan soal menang-menang kalah-kalah, tidak. Betul. Bicara Pancasila kita berada di titik tengah. Kita bisa mengambil titik tengah. Nah, problem tadi yang seperti Mas kalian bahasakan bagaimana menghadapi golongan tanda kutip tua dewasa. Itu tadi kita gelorakan semangat kita harus bisa saling menerima. Betul. Toleransi, sikap bukan menang dan kalah tapi di tengah-tengah. Betul. Dan kalau itu kemudian masif dilakukan, kemudian ditopang dengan kebijakan atau ditopang dengan keteladanan, saya kira Pancasila akan tanda kutip mewujud dalam pola perilaku mereka. Betul. Tapi ketika itu kemudian tidak bisa saling menerima, ya itu problem. Nah, selama ini yang saya lihat secara pribadi, saya lihat memang aspek keteladanan. Rata-rata aspek keteladanan. Iya, benar. Karena kalau tanda kutip dalam konteks bernegara misalnya, kalau yang di atas itu kemudian bisa memberikan contoh yang baik kepada rakyat, saya kira rakyat akan ikut. Betul. Itu kira-kira. Iya. Jadi yang menarik itu memang jika kita melihat sekarang banyak pelaku ini kan yang golongan dewasa tua itu Pak. Tapi yang gencar sekarang ini yang disasar adalah generasi yang muda ini. Iya kan? Memang untuk mempersiapkan masa depan. Cuman ya, kalau saya memandangnya ya jangan mengabaikan juga yang pelaku sekarang gitu. Karena apa yang dilakukan sekarang juga nanti bisa kita tahu dia akan datang kan. Benar. Dan bekal mereka memberikan bekal kepada anak-anak ini repot. Itu benar. Ya, misalnya memperkuat dogma misalnya. Nah, menanamkan dogma kepada anak-anak, kepada peserta didik misalnya. Nah, dogma yang diharapkan dogma bukan dogma bahwa saya paling benar, tidak. Betul. Tapi dogma yang ditanamkan kepada peserta didik atau kepada mahasiswa siapapun itu, bahwa kita meyakini itu, tapi kita harus bisa menerima yang lain. Betul. Itu. Tanpa kemudian menjual, tanda kutip ya, menjual keyakinan agung yang kemudian melekat dalam dirinya. Itu aja sebenarnya. Kan yang kurang selama ini itu. Sikap mau menerima. Benar. Itu saja kira-kira. Padahal kalau dimanifestasikan sila kita ya sikap menerima itu toleransi tinggi. Bagian dari itu Pak. Bagian dari Pancasila. Masih sering itu diabaikan. Sehingga ya muncul pecah kecil, gabung kecil-kecilnya jadi besar Pak. Benar. Kan gitu. Ya makanya saya berpikirnya apakah kita terlalu fokus dengan industri globalisasi yang sekarang sedang marak, memang era digitalisasi, teknologi informatika itu tidak bisa kita hindari gitu. Apakah memang kita selalu terfokus ke sana? Padahal pelaku ini banyak bapak ibunya yang diberita-beritakan, yang diikat-ikat bapak ibunya. Dan pakai baju oranye bapak ibunya. Benar. Gitu kan. Benar. Berarti apakah memang dari mereka pun tidak memberikan role model yang baik? Pancasila itu seperti apa? Ini loh yang baik gitu. Harusnya kan memang kalangan dewasa dan tua juga mestinya kita tanamkan bahwa kalian ini loh teladan mereka gitu kan. Benar. Iya kan Pak gitu. Proses mengingatkan itu penting. Iya, itu makanya. Kadang itu masih dilupakan Pak. Tapi problemnya kalau biasa kalau di masyarakat ya, kalau kita mengingatkan kaum tua, ada bahasa yang ente ini baru lahir kemarin sore. Wah, itu bahasa itu Pak. Ente baru lahir kemarin sore. Sudah mengajari kita. Benar, Pak. Itu tadi saya bilang, proses ingin saling menerima. Iya, benar, Pak. Bahwa yang benar ketika dia keluar dari apapun itu, dari mulut siapapun itu, kita terima. Benar. Yang kedua, bicara Pancasila, hilangkan ego. Benar. Nah, yang terjadi selama ini apa?
Tanda kutip ya, ego. Nah, ketika banyak ego yang kemudian dipertahankan, maka ya kemungkinan terburuk ada banyak persoalan di situ. Makanya bicara Pancasila bukan, saya ulang, bukan menang-menangan kalah-kalahan, tidak. Saling menerima. Saling menerima dan membersamai hidup. Iya. Memang adil itu nggak bisa kita tentukan. Ini nilainya abstrak, Pak ya. Adil di kita belum tentu adil di orang lain gitu ya. Makanya itu tadi saling menerima lah salah satu solusinya, Pak ya, agar bisa win-win solution. Menarik sih, Pak. Memang kalau kita bahas Pancasila nggak mungkin 1 jam, Pak ya. Iya. Orang kuliah aja 16 kali pertemuan, Pak ya. Jadi kalau kita bahas dengan waktu yang terbatas, pasti banyak yang tidak kita bahas. Jadi itu tadi yang banyak tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya minta mungkin dari Pak Boni terkait closing statement Pancasila, penerapannya sekarang seperti apa di era 4.0 ini, Society 5.0, meranjak ke sana, sampai bagaimana solusi ketika memang kalangan muda bisa menerima kalangan tua, begitu pula sebaliknya. Mungkin itu jadi closing statement Pak Boni, silakan Pak. Kalau menurut Bapak seperti apa? Iya, satu sebelum closing statement, saya mau bilang begini bahwa Pancasila akan maksimal ketika kita berusaha aktif. Berusaha aktif. Karena kalau kita tidak aktif, ya sulit kemudian memperkuat Pancasila. Yang kedua, di era sekarang, ya tentu pendekatannya berbeda. Betul. Sangat-sangat berbeda. Maka kreativitas anak-anak muda sekarang dibutuhkan untuk lebih membumikan Pancasila. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian menyinergikan ya, atau mengkoherenkan kaum muda dan kaum tua. Ya bagi saya sederhana. Saya kembalikan tadi, bagaimana kita bisa saling menerima dan saling memahami. Ya itu aja. Selama ini kan, kalau coba kita lihat, kita kembali ke belakang. Bagaimana kemudian pesan-pesan leluhur, saling menerima, saling berbagi, bukan persoalan menang kalah, itu kan pesan-pesan agung leluhur sebenarnya itu, yang diikat dalam Pancasila. Nah kalau itu kita kembali ingat-ingat, maka tidak ada lagi pertentangan kaum muda kaum tua, tidak ada pertentangan dengan tidak ada lagi. Pancasila saya kira akan maksimal dalam putusan implementasinya. Saya kira itu jadi yang bisa kita diskusikan. Memang problem itu sebenarnya bukan baru-baru saja, Pak ya. Benar, sebelum membentuk Pancasila pun sudah terbagi kaum muda, kaum tua. Mau menyatukan pemikiran mereka pun juga jadi banyak dan salah. Dan kalau kita lihat sumber, itu kelahiran Pancasila kan luar biasa, debat-debatnya itu. Betul. Sangat masif. Benar. Sampai memeras sampai ada ya intinya sangat konstelasi pada waktu itu sangat menarik ya. Sampai mengasingkan diri. Untuk mencari wangsit. Tanda kutip ya. Tanda kutip wangsit. Betul. Melihat pohon. Bapak kita dulu Pak. Jadi kalau sampai hal-hal itu diabaikan, sampai apalagi sampai ya bahasa sekarang tuh ya dicuekin gitu, di ghosting gitu, dihindari gitu kan. Itu jadi cukup menyayat hati ketika memang founding father kita sudah berusaha keras mengeluarkan keringat dan darah untuk membentuk itu, tapi kita tidak menjalaninya gitu ya. Saya khawatir nanti Soekarno Hatta di kuburan menangis. Menangis dari dulu hingga sekarang ya. Dia lihat bagaimana implementasi Pancasila. Soekarno dan tim sudah berjuang melahirkan Pancasila. Ini tanda kutip, ya ini guyonan saja mungkin. Benar. Bisa di kuburan sedih juga dia lihat. Luar biasa anak bangsa ini. Saya sudah peras keringat, tetek darah, tetek penghabisan. Tapi malah begini. Dan itu menjadi pertanggungjawaban mereka, Pak. Bayangin. Ya benar. Pimpinannya seorang pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia pimpin kan, Pak. Benar. Apa yang dia buat untuk bangsa gitu. Jadi ya jangan sampai hal-hal itu membuat malah jadi siksa kubur beliau gitu. Harusnya jadi hal baik untuk kita, malah membuat sakit mereka gitu. Jadi itu sih teman-teman pembelajar hukum, menarik bahwa Pancasila itu kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang, tapi banyak sudut pandang yang bisa kita lihat, bisa kita ambil pembelajarannya, bisa kita ambil nilai-nilainya. Karena
keberagaman di negara Indonesia, berbagai macam budaya, bahasa, suku, agama, keyakinan, itu menjadi sebuah hal yang indah harusnya Pak ya, untuk Benar. bisa kita gabungkan dengan yang namanya Pancasila. Jadi itu mungkin untuk podcast kita hari ini teman-teman, terkait dengan memperingati Hari Pancasila 1 Juni 2023. Tetap stay di podcast Lamin Ilmu, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Mas Galen, Mas Imron. Luar biasa.